Jaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Ingat gak waktu kecil kita sering dinyanyiin lagu ini? Makanya sekarang jangan lupa pesan ibu dan jaga iman, aman, dan imun. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Iklan layanan masyarakat pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Harus sering cuci tangan ya, dan ingat selalu pesan ibu. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang, kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Ayah bersama membuka hatiku.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali ya kita bisa jumpa lagi di acara radio nongkrong bareng ya. Bersama Kak Sam ya dan Kak Novi yang berada di Jakarta ya. Ya, Kak Novi. Selamat malam Kak Sam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua. Untuk Kak Sam, terima kasih ya sudah menghubungi Indonesia
tepatnya saya sendiri di Jakarta, ya di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kita ketemu di hari pertama bulan 4, hari pertama bulan April. Saya berterima kasih kepada bulan Maret yang lalu, bahwa kita memasuki bulan Ramadan yang ke-10 sudah hari ini, di akhir bulan Maret, ya. Banyak sudah acara radio nongkrong bareng yang memberikan edukasi, informasi, kemudian inspirasi, ya. Orang tuh kadang-kadang bisa kita bikinin, kayak saya barusan dibikinin kolak pisang, dibawain sama tetangga. Terus kita bisa dibikinin martabak, ya, makanan. Kita bisa dikasih nasihat, kita bisa dikasih inspirasi. Satu hal yang kita nggak bisa adalah merubah orang. Ya. Jadi di hari pertama bulan April senang sekali kita bisa kumpul lagi. Hari ke-10 bulan Ramadan, semoga amal ibadah yang menjalankan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Kasem milenial, orangnya pengertian, jujur, setia. Kasem tuh, ya. Spider-Man. Kalau Spider-Man tuh baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Saya balik, biasanya Kasem yang tidak sombong, ya, dan rajin menabung, baik hati. Sekarang Kasem itu pengertian, jujur, setia. Kira-kira sama aja lah, ya. Karena kita sudah masuk April, Kasem. Kalau hidup kita begitu-gitu aja dari bulan ke bulan, ya kita nggak apa-apa sih. Cuma kan urusannya kita tambah tua. Berduduk, berdiri, lutut linu, pegel, ya. Perasaan jadi sensitif orang. Orang makin tua makin sensitif perasaan. Nggak bisa dengar sedikit salah bawaannya. Tapi di bulan Ramadan kita bisa mengendalikan diri, kata Pak Haji Ustadz Muhaimin, karena itu salah satu bentuk dari ibadah. Orang bijak mengatakan jangan pernah bersandar pada siapapun. Bahkan pada diri kita sendiri jangan pernah kita bersandar. Karena apa? Diri kita sendiri pun akan meninggalkan kita saat gelap. Begitu gelap gak ada bayangan mana. Pendengar radio nongkrong bareng, luar biasa Facebook. Silahkan mau ikutan live chat. Kenapa? Karena kita kehadiran lagi guest star istimewa di hari pertama bulan April ini. Dan beliau sudah pernah muncul, ya. Beliau sudah pernah muncul di episode yang lalu dan muncul lagi. Sekarang sebagai ternyata beliau pernah atau sedang mencalonkan diri menjadi calon legislatif DPR pusat. Nah ini penting, kenapa? Karena nanti hak-haknya di badan legislasi adalah membuat undang-undang, hak interpelasi, dan hak-hak macam-macam, pastinya membela keberadaan dari, menurut istilah beliau, pejuang devisa. Beliau adalah bukan Pak Nanang. Pak Nanang di bulan lalu sudah muncul atas nama PT Sofia Internasional Perkasa. Di penghujung dari obrolan kita, Pak Nanang sedikit mengutip tentang kalau kita mengirim uang kepada keluarga, kepada anak, itu harus bertanggung jawab anaknya, ya. Kita harus berhati-hati. Di internet gampang banget, godaan dari kawan-kawan, jadi tidak boros. Nah mungkin malam ini dari sudut yang berbeda, karena Pak Nanang ini sudah di Hong Kong sudah cukup lama. Tadi saya berdiri di Indonesia. Nah kita akan dengar apa yang dilihat, dirasakan, dinilai, ya. Tidak menjudge, ya, tidak menghakimi, tapi menilai lah. Kita manusia, oh oke, ada sekelompok yang begini, oh oke, ada sekelompok yang positif. Kalau nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif, kan begitu. Kalau nggak ada siang, nggak ada malam. Jadi bagus ada yang negatif, berarti ada yang positif. Cuman yang negatif pelan-pelan akan menjadi positif, dan semoga yang positif artinya aktivitas, ya. Kalau bekerja semuanya pasti maknanya positif karena menghasilkan uang untuk memperbaiki nasib di desa, untuk memberikan anak sekolah. Saya tidak mau panjang lebar, sudah saya prolog intro.
Saya langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam, Kak Novi, Kak Sam, gimana kabar? Udah buka puasa belum? Alhamdulillah. Sehat Pak Nanang selama di Hong Kong? Sehat. Makanan cocok Pak? Kita masih banyak toko Indonesia di Hong Kong tiap gang, jangan khawatir. Hari keberapa nih Pak Nanang di Hong Kong? Ini kita udah 2 minggu lebih. Jadi kita ini kita bisa silaturahim ke para sahabat kita, para pahlawan devisa. Terus kita juga bisa berkunjung ke teman-teman toko-toko Indonesia, teman-teman agensi untuk yang mencarikan majikan mereka. Kita bisa berkunjung ke KJRI, kita bisa ibadah di masjid sentral, di masjid di Chaiwan, di masjid Simsasui, dan di masjid Wance dalam suasana puasa yang penuh berkah ini. Jadi kita alhamdulillah Kak Novi, kita bisa bertemu banyak orang dalam berbagai bidang profesi, dalam berbagai bidang latar belakang, ya kan? Dan juga khusus pahlawan devisa, kita bisa mengenal lebih jauh mereka dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga kita nggak mudah untuk menjudge, menghakimi orang, baik mereka para rekan kita ini mereka yang resmi, baik mereka yang hobinya suka di pengajian, ya kan, ngadiri undangan ustadz, baik mereka yang suka kesenian, tari reog, ponorogo, kesenian yang lain, ya kan, musik, baik mereka yang suka berwirausaha, jualan online tiap hari Sabtu Minggu, baik mereka yang dengan kita memahami jiwa muda mereka, ada yang tomboy atau mohon maaf ada yang lesbi, dan kita memaklumi karena ada prinsip atau kenapa mereka bisa jadi seperti sekarang. Jadi sangat menarik, mereka bagaimanapun adalah saudara-saudara kita semua. Gitu Pak Kak Novi. Halo? Ya. Pak Nanang, sebelum kita lanjut saya mau sapa Mbak Yuliana Sriati Mevo ya. Suncin Arvendi, selamat malam ya. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Silakan kalau mau berinteraksi dengan Pak Nanang. Tadi banyak hal yang selama di Hong Kong Pak Nanang sudah bertemu dengan berbagai pihak dan termasuk melihat kegiatan-kegiatan dari para tenaga kerja kita yang ada di Hong Kong ya. Saya waktu di sana itu melihat ternyata PMI kita kebanyakan perempuan, Pak. Iya, betul. Iya, artinya perempuan. Iya. Jadi saya sama perempuan takut, Pak. Kenapa, Pak nih? Ini berarti termasuk ikatan suami takut istri? Berarti Pak Kak Novi sama Pak Sam satu anggota nih, sama saya juga nih. Kita suami takut istri. Iya, saya kalau deket-deket wanita gemeter. Iya. Kok bisa, kenapa? Gemeter nafsu. Aku kira takut dimarahi istri. Gemeter nafsu. Aduh. Iya, pukul 9.51 malam minggu sudah mulai beristirahat, mungkin beberapa teman urusin pinggang dan mungkin masih ada yang cuci piring dan lain sebagainya. Tadi Pak Nanang mention atau menyinggung beberapa persoalan yang paling di mata Pak Nanang ya, secara penilaian objektif ya, bukan ego kita. Karena ego kita kalau ideal, aduh saya nggak suka ngelihat anak tomboy. Saya pengen lihat wanita yang feminin misalnya. Tomboy artinya
sejak dilahirkan, ataupun saya mau tertarik dengan yang berdagang online juga ada ya Pak ya. Silakan Pak Nanang mungkin dielaborasi sedikit lebih dalam Pak, tentang beberapa. Kita bisa fenomena di hari Minggu itu adalah wujud dari kehidupan sehari-hari para pahlawan di devisa kita, ya kan. Contoh di hari Minggu pagi-pagi kita bisa lihat mbak-mbak yang sibuk ngambil barangnya yang dia kirim dari keluarganya di Indo, yang kirim pete, kirim jajanan yang mau dijual untuk rekan-rekan mereka di Hong Kong. Mereka sibuk packing, sibuk nata dagangan, ya kan. Terus kita juga melihat mbak-mbak yang hobi pengajian udah siap-siap, ya kan, dengan kerudung mereka, dengan makanan mereka untuk sebelum puasa, maksudnya kemarin untuk bareng-bareng sholawatan sambil ada kue-kuenya, ya kan. Terus kita bisa lihat dari mbak-mbak yang suka kesenian reog dan lain, udah atribut reognya, atribut kalau yang suka gitar berarti atribut musiknya udah mulai suka, ya kan, disiapin, ya kan. Kita juga bisa melihat ya mohon maaf yang mereka suka masih untuk ngobrol, ya kan, ngopi atau ya sekedar melepas lelah, minum bir atau apa, ya. Kita bisa merasakan bagaimana mereka berjuang selama Senin sampai hari Sabtu, bekerja pagi siang malam. Jadi itu fenomena-fenomena yang kalau kita semakin mendalami mereka, jadi kita akan lebih bisa lebih dekat, lebih merangkul mereka, ya kan, dan bisa mengerti bagaimana suka duka mereka dan bagaimana tangguhnya mereka menghadapi permasalahan hidup dengan majikan yang ibaratnya yang ada yang super cerewet, ya kan, ada yang yang macam-macam lah yang di sini kan. Terus ada yang mereka juga udah majikannya cerewet, terus keluarganya di Indo yang mungkin mohon maaf ada yang masalah dengan suaminya, ya kan, atau mungkin ada yang apa Pak? Ada masalah dengan suaminya, ya mungkin ada masalah, atau mungkin suaminya kurang bersyukur, minta uang terus, ya kan. Jadi ini ya, mereka pelampiasan mereka ini dengan di Victory, dengan di Jembatan Mongkok B1, dengan di Junlong, dengan di Taman Meifu, dan juga di tempat-tempat yang banyak komunitas ini. Kita sangat, ketika kita bergabung lesehan dengan mereka, duduk bareng, kita nggak akan mudah untuk menvonis mereka, ya kan. Kita nggak, makanya ini jangan sampai terjadi di antara pahlawan devisa kita untuk saling menghakimi, menvonis teman-teman mereka sendiri yang ibaratnya anak yang suka ngaji, memvonis anak-anak yang tomboy, kok cuma gitaran, kok cuma ibaratnya minum-minum. Kebalikannya juga, anak tomboy juga jangan menghakimi mbak-mbak yang berkerudung ngaji, bahkan pakai cadar. Kita harus memahami apa yang mereka yakin dan lakukan, ya kan. Dan juga kita bisa memahami mbak-mbak yang pantang menyerah hari Minggu, ibaratnya partem sana sini atau jualan makanan untuk menambah hasil biar ada lebih selain dari gaji mereka, ya kan. Jadi semua kita harus bisa memahami mereka semua dan jangan saling menyalahkan. Cuma ini kan yang banyak persoalan di belakang itu yang harus kita juga harus bagaimana kita bisa membantu mereka, baik pihak swasta yaitu PJTKI untuk memberikan arahan, briefing sebelum terbang, melatih mental mereka. Nanti kamu di Hong Kong gini loh. Nanti kamu di Hong Kong kalau seumpama kamu ibaratnya terpengaruh minum-minuman, ya jangan berlebihan, ya kan. Jangan sampai overdosis, ya kan. Terus yang
yang ngaji-ngaji juga kamu jangan terlalu nganu dong, ngajinya jangan terlalu radikal ya kan, jangan terlalu seumpama dimintai sumbangan yang enggak jelas ya jangan dikasih, walaupun apa untuk bangun apa yang kayaknya terlalu pertanggungjawabannya kurang ya jangan dilakukan, mendingan nyumbang masjid musola yang di kampung sendiri ibaratnya gitu, daripada yang di tempat yang kita nggak tahu ya kan. Sama terus yang kesenian reog, kesenian apa musik juga jangan sampai nanti lupa waktu ya kan, apalagi atraksi reog yang jungkir balik nanti jangan sampai tangannya patah ya kan, nanti malah berdampak ke di PHK majikan ya kan. Terus yang suka pakai jas seminar multi level marketing atau bisnis lainnya ya hati-hati, jangan sampai udah ratusan bahkan ribuan TKI kita yang kena korban untuk forex, untuk money game kayak gitu. Jadi ini yang kita harus dari pihak swasta briefing juga sebelum terbang. Terus dari pihak agent di sini juga sama-sama juga harus sering mengingatkan mbak-mbaknya ini ketika libur main ke kantor agensi. Dan juga saya yakin juga dari KJRI waktu briefing welcome program anak datang itu juga pasti udah diberitahu ya kan, apa plus yang nggak cuma soal majikan, soal kehidupan di luar yang kadang itu langsung tidak langsung membuat anak itu di PHK ya kan, ibaratnya terbebani surat utang kan, sekarang pinjam pakai paspor aja bisa utang uang ibaratnya $40.000 berarti kan udah 80 juta tanpa perlu jaminan sertifikat tanah. Lah ini yang banyak anak kebablasan kayak karena lagi tren viral itu kan, ada satu cowok yang ngamili 4 cewek dan 20 orangnya yang terjerat utang sampai ratusan juta itu kan, ada satu cowok ganteng itu. Ya kita yang nggak menghakimi mbak-mbaknya, saya yakin mbak-mbaknya kenapa 20 mbak-mbak ini pasti juga ada alasan kenapa, mungkin dulu dia ingin benar-benar ingin cari jodoh yang suaminya bagi dia ini suami yang terbaik, bagi dia ini pilihan yang terbaik, mungkin mbak itu janda atau mbak itu gadis, mungkin ini harapannya jadi suami yang terbaik, tapi mungkin karena salah sasaran, salah orang, jadi ya tertipu ratusan juta dan ada yang 4 hamil. Nah, ini yang kita harus jangan vonis mereka yang hamil 4 orang ini, karena kalau kita hukum mereka udah di medsos saja udah dihukum, terus di share dihukum, ya takutnya kan mbak itu mentalnya down, jauh dari rumah, apalagi jauh dari orang tua, di sini down, ya takut mereka bunuh diri ya loh, takut mereka jalan pintas gugurkan kandungannya. Jadi harus kita dampingi mereka, bagaimanapun mereka semua salah ini kan ya, kita juga mungkin pernah salah juga, jadi harus kita tolong mereka semua ini. Jangan diserang di medsos, jangan disalahin kok bodohnya dihamili mau, bodohnya diminta ratusan juta mau. Ini karena mereka pasti niat dalam hati awal kan juga untuk cari suami terbaik gitu. Gitu. Jadi ya itu banyak fenomena di dunia di Hong Kong ini yang para mbak-mbak yang merupakan tiang ibarat rumah kan, tiangnya itu adalah ibu-ibu, yaitu mbak-mbak itu kan. Jadi ketika mereka di sini, ketika mereka kesepian, nggak ada pasangan suami, ketika mereka dimaki-maki majikan, ketika mereka ditambah persoalan di Indonesia suaminya yang kurang bersyukur, atau orang tuanya atau mertuanya yang kurang bersyukur ya kan, atau anaknya yang bandel. Jadi kita harus hadir sebagai sebagai PT, sebagai agensi, sebagai pemerintah yaitu KJRI, sebagai NGO juga hadir. Jadi jangan kita bertindak setelah ada anak bunuh diri kita menyesal ya kan, jangan bertindak setelah anak itu di PHK, jangan bertindak setelah anak itu akhirnya karena permasalahan yang bertubi-tubi dari majikan, dari Indo, akhirnya mereka jadi kabur, jadi anak paper atau anak yang orang Indo yang mencari suaka. Berapa ribu orang para sahabat TKI pahlawan devisa kita yang sekarang
bawa selembar kertas yaitu asilum pencari suaka itu yang takut pulang ke Indonesia. Di sini juga mereka jadi tanggungan pemerintah Hong Kong karena pencari suaka, dapat tunjangan suaka. Ini yang mereka juga harus kita bimbing arahkan ke mereka, kira-kira apakah mereka kerja di mana, apakah mereka part-time di mana, kira-kira kalau pencari suaka itu kira-kira rawan dikriminalisasi oleh majikannya karena ibaratnya visa dia nggak jelas untuk kerja kan. Jadi ini harus kita kawal, lindungi, karena kalau melindungi TKI atau TKW kita yang resmi mah wajar, undang-undangnya jelas, ada hukum di Hong Kong yaitu labor ya kan, ada juga di Indo Depnaker ya kan, Kementerian Tenaga Kerja, tapi ada orang yang abu-abu gitu loh, abu-abu yang visanya visa untuk domestic helper PMI nggak ada ya kan, juga belum pulang Indo, takut pulang ya kan, mereka pakai visa pencari suaka. Kita bisa banyak lihat mereka di Samsuipo ya kan, di Wan Chai, di Sentral, di Yunlong. Ini yang harus kita ada aturan baru yang untuk bagaimana melindungi mereka semua ini, yang di garis tipis antara hitam dan putih ini yang harus kita selamatkan. Ini Kak Sam. Pak, saya mau nanya, itu kalau Bapak kan sebagai pengusaha juga calon caleg DPRD pusat ya nggak, dan Bapak juga punya training center kan di Indonesia ya nggak, itu bagaimana Bapak melihat pandang anak-anak yang malam, yang paperan, yang tomboy, yang kegiatan macam-macam, itu bagaimana untuk calon para tenaga kerja yang mau ke Hong Kong ini? Mau berangkat. Ya mau berangkat. Ada pengarahan nggak tuh Pak? Ya menurut saya seumpama mereka anak paper itu kan mereka ada yang visanya 7 tahun, diperpanjang tiap 2 tahun atau berapa, saya kan kurang paham tuh visa mereka, visa pencari suaka ini. Menurut saya kalau mereka mungkin 2 tahun atau nambah lagi 2 tahun visa pencari suaka itu mungkin mereka masih belum move on, masih cinta Hong Kong ya kita maklumi. Tapi kalau mereka udah sampai 7 tahun 8 tahun sampai tua, itu menurut saya pertimbangkan untuk kembali pulang ke Indonesia atau ganti negara tujuan daripada. Maksud saya tuh nasihat untuk calon-calon PMI ya. Oh, yang belum terjadi, ibarat belum nasi jadi bubur. Ya udah, untuk itu menurut saya jangan sampai kabur lah. Sejahat-jahatnya majikan, asal nggak fisik dan merkosa ya. Kalau cerewet aja mah orang Hong Kong memang kayak gitu kan, ya kan, karena beda budaya, beda apa, ya kan. Kita aja kalau sebagai bos saja kadang kalau ada calon TKW kita yang mau terbang hamil atau nggak jadi berangkat karena ketahuan suaminya selingkuh lagi aja, kita dimaki-maki habisan kok ya kan, dimaki-maki oleh majikan Hong Kong, oleh agen Hong Kong. Jadi bagaimanapun beratnya masalah dengan majikan, coba berusaha cari solusi dan berusaha mengalah dan ambil celahnya. Jadi ibaratnya kalau menang-menangan kan kita posisikan di bawah sebagai pekerja, kalah ya kita cari kesenangan dia apa. Kalau ibaratnya sukanya bersih-bersih, harus bersih, ya kita bersihkan apapun sebelum dia merintah atau sebelum dia komplain. Kalau dia kelemahannya soal makanan, suka masak apa, ya kita masakin gitu. Jadi terus kalau dia nggak mau yang kerjanya libur hari Minggu, ya kita mengalah, nggak apa-apa lah, hari kita belajar libur hari Senin sampai Jumat nggak apa-apa kan gitu. Cuma kan beda yang kerja keluar negeri 20 tahun lalu sama generasi milenial sekarang yang udah pakai HP ini kan, mereka sibuk TikTokan ya, YouTubean ya, terus IG macam-macam. Jadi
mentalnya kurang mental baja lah ibaratnya. Jadi ini yang harus semua pihak harus kita bantu anak-anak, karena generasi milenial ini kan agak yang ngomong ya nggak cuma kita, semua orang, baik agent, baik PT yang lain, baik majikan, bahkan baik sesama PMI yang mbak-mbak yang umur 40-50 tuh tiap ketemu saya baik di Indo atau di Hongkong, Pak, anak-anak kok nggak kayak dulu ya yang tangguh seperti mereka. Mereka zaman dulu gaji aja ada yang separuh loh, namanya underage. Jadi dulu gaji underpay. Jadi gaji dulu berapa ibaratnya 4.000 ada yang 2.000 zaman dulu. Ini yang mereka aja dulu gaji separuh aja tangguh mereka. Ya, tapi sekarang gaji full, pagi nggak makan nasi aja mereka udah demo mau ngajak pulang, minta pulang, padahal ibaratnya nggak apa-apa kita ngalah makan roti pagi, karena ada di luar negeri kan pagi nggak makan, majikan aja nggak makan nasi gitu. Cuma anak-anak makin manja makan, harus nasi pagi, terus harus kerja sambil pakai headset, sambil pakai headset ya kan, pakai headset, terus pakai YouTube live YouTube, live Instagram. Terus mereka juga nggak mau kerjaan yang ibaratnya yang agak berat dikit, nggak mau komplain ya kan. Bahkan soal apapun mereka malah ngancam majikan. Ini karena dampak waktu Covid kemarin kan, anak yang baru dari Indonesia nggak boleh, adanya anak lokal. Jadi anak lokal ini yang pasang harga makin mahal, gaji ada yang bahkan sampai 8.000, ada yang 7.000. Jadi mereka yang kebalikannya sekarang trennya, mereka yang milih majikan. Jadi bukan majikan yang milih anak-anak. Gitu tadi itu. Terus ya menurut saya harus kita gembleng anak-anak biar bener-bener tangguh, karena bagaimanapun dengan gaji hampir 10 juta atau 9,5 juta ini yang kursi yang saat ini kan punya tuntutan. Ibarat anak kita lah kalau kerja di majikan di Jakarta, gaji ibaratnya UMR Jakarta berapa Pak Kak Novi? 4 juta atau berapa? 3 juta ya, itu aja majikan kan cerewet juga kan. Kita dengar banyak cara mbak-mbak yang keluar negeri daftar ke PT sebelumnya kan mereka juga kerja jadi ART di Jakarta, di Surabaya sama juga gaji 2-3 juta, mereka majikan juga kerja disalahin, bahkan hari Minggu nggak ada libur kan kadang kalau di Jakarta, di lokal majikan di Jakarta gitu. Kalau Kak Novi gimana, hujan nggak di sana? Iya, hari ini hujan, Pak Nana. Saya heran dari tadi malam, ya nggak heran ya, itu udah alam ya. Tapi sampai malam ini, sampai sekarang ini masih gerimis nih Pak, iya kan? Ya. Jadi oke. Menarik sekali Pak Nanang apa yang disampaikan tadi, selama keberadaan Pak Nanang melihat teman-teman kita yang punya fenomena macam-macam ya, dan menyinggung tadi. Saya sih menyarankan kalau pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten aja ada asrama shelter untuk mahasiswa kayak di Jogja atau di mana, di Malang itu kan ada pemerintah daerah Lombok punya mes di Malang, pemerintah Jawa Tengah punya mes di mana gitu kan, atau pemerintah Batak punya mes di Jogja. Itu yang mahasiswa mereka ya, mohon maaf juga kadang dari orang mampu pendidikan tinggi aja ada mes dari pemerintah daerah, kenapa tidak
para pahlawan devisa kita ini kan nggak cuma ratusan miliar, triliunan ya. Kenapa tidak pemerintah daerah juga menyediakan kayak shelter, walaupun ibaratnya 1-2 kamar kecil untuk para TKI kita, daripada mereka di trotoar, di pinggir-pinggir jalan. Jadi menurut saya pemerintah daerah give something lah. Saya kan ini yang saya sebagai posisi sebagai ya kita kan sebagai rakyat lah, rakyat biasa kan, karena kita untuk ngasih saran ada shelter untuk pemerintah daerah ke warga-warganya ya kan, dari Kabupaten Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya kan, atau lebih spesifik lagi tiap kabupaten ya, pemerintah Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kendal, Kabupaten Indramayu ya kan. Ini bagaimana harus ada kayak shelter untuk warganya, untuk bisa ada advokasi penasihat hukum ya kan. Kalau minimal ada masalah di induk ketika mereka mau masalah gitu kan, jadi ada penanganan lah, dan juga minimal mereka bisa istirahat, selonjorkan kaki lah ketika liburan hal gitu. Dan bagi saya pemerintah daerah setempat masing-masing itu dengan ada shelter kayak gitu kan, mereka bisa mendengar, melihat langsung tiap hari apa yang anak-anak keluhkan dan apa yang gitu. Kalau Kak Novi, gimana? Iya, halo, ada siapa di telepon nih? Ada Eli Sukiem di sini. Oh, Mbak Eli, selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli suaranya jelas nih. Kita ada Pak Nanang. Ya. Sebelum Mbak Eli masuk, saya mau sedikit ke Pak Nanang ya. Sebenarnya awalnya ke Hong Kong, Pak Nanang pasti punya satu tujuan yang spesifik lah ya. Saya ini bisnis, ada urusan bisnis. Itu yang pertama, splaterannya ya, artinya pinggirannya itu adalah jalan-jalan melihat fenomena-fenomena tersebut Pak ya. Yang positif juga banyak ya Pak Nanang ya. Iya, iya. Ya, artinya yang pertama tadi tujuannya tadi pastinya berbisnis dalam pengertian berkaitan dengan pengadaan PRT. Di lain kita Pak Nanang ada Mbak Eli Sukiem, ini guru vokal dan guru ya, seorang guru nyanyi. Dia punya keluarga. Ini ibunya dari seorang anak yang calon insinyur penerbangan, 2 putra putrinya. Putrinya itu calon sarjana bahasa Mandarin. Nah, silakan Mbak Eli berinteraksi dengan Pak Nanang atau pasti namanya, iya seperti itu Pak Nanang pun sebaliknya. Dan Mbak Eli ini kita pernah ketemu, saya pernah ketemu ketika mengikuti sebuah ajang lomba. Tapi sebelum itu saya boleh sapa dulu beberapa teman kita yang selamat malam. Mbak Ika Oktaviani, halo Mbak Tina Kristina, Mbak Ipung ya, Regita Wirawan, selamat malam. Anyong Kasanyong, apa kabar? Mbak Sriati Meiko ya, Mbak Tensi Arsita, kemudian Elis, Tina, hai, apa kabar? Mbak Aning ya, yang di Indonesia selalu saya sentuh semua, karena memang mereka orang yang kacang tidak lupa kulitnya Pak. Iya, ya, ada ya yang tiba-tiba jadi kacang aja. Nah, artinya kacang lupa kulit, lupa asal. Kemudian teman-teman kita nih enggak seperti itu ya. Dan ini Suryani, apa kabar? Zoplo Wele, terima kasih sudah interaksi dengan kita di Facebook. Mbak Sutiasi, Maya Melika, Mbak Esti Tangerang, Selin Karisma ya. Wasi di Arab Saudi sana. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suci Suryati ya. Itu yang saya ingat. Kalau semuanya saya sebutin sampai lebaran ini nggak habis-habis, karena ada juga yang di Singapura, Mbak Ana, di Taiwan juga banyak ya. Ya, silakan Mbak Eli Susanti. Halo.
Selamat malam Kak Novi, Kak Sam, dan juga Pak Nanang. Iya Mbak, selamat malam. Biasanya kangen sama saya nih. Saya Gede rasa. rasa. Ya Pak Nanang ini bulan lalu ikut ya bos dari sebuah PJTKI. Kayaknya saya mengenal Pak Nanang ini kayaknya sih. Iya, kenal Mbak ya. Mbak asli mana Mbak? Asli mana Mbak? Kalau nggak salah Pak Nanang mana ya? Mbak asli mana? Kabupaten mana? Tulungagung ya? Iya, di Campur Darat kantor kita di Besuki. Oh, berarti benar ini Pak Nanang yang dulu pernah saya bikin kerjasama dengan PJTKI agensi yang di Hong Kong itu, ingat nggak Pak? Saya Bu Eli. Oh iya ya, betul, nanti kita WA-nya ya. Nanti bikin grup sama Iya, Kak masih Novi. ada. Masih ada WA-nya Bapak, masih ada di HP saya. Nanti bikin grup dengan Kak Novi sama Kak Sam. Siapa tahu ada peluang apa ya untuk kita berempat. Biar Kak Novi. Iya, ini tadi saya tidak ngikutin dari awal apa yang dibahas, jadi saya tidak begitu paham ya. Karena saya barusan pulang kerja Pak Novi. Oh, jam berapa selesai Eli? Sekarang jam 10 seperempat ya? 10.20. Iya, barusan belum ada 15 menit. Yang bagian mana yang menarik buat Mbak Eli dari bahasannya tadi? Bahasan apa? Saya belum mendengarkan, makanya saya belum paham tadi. Oh, fenomena anak-anak tadi Mbak, garis besar fenomena anak-anak sekarang, dari anak yang banyak hobi kegiatan, ada yang hobi ngaji, hobi musik, hobi kesenian reog, hobi olahraga, seni tari, ada yang suka dengan style milenial tomboy macam-macam. Kita jangan saling memvonis, baik yang pakai kerudung maupun tomboy, jangan saling memvonis. Kalau menurut saya tuh gimana ya? Itu kan ekspresi dari mereka sendiri ya ke Pak Nanang. Ya. Sementara saya di sini juga banyak banget, intinya dari beberapa kalangan teman. Jadi dari circle pertemanan saya tuh dari semua kalangan di sini tuh ada semua. Jadi saya sangat menghargai banget pergaulan yang seperti ini. Kita kalau menurut aku ya, kita berjalan pada poros kita masing-masing selama kita tidak merugikan mereka, seperti itu. Betul. Kita harap semua orang punya pemikiran seperti ya. Kalau selama kegiatan mereka positif, insya Allah saya tetap selalu mendukung kayak gitu. Kalau nggak nganu apa? Baik musik apa Mbak? Mbaknya tadi Pak Novi. Kalau saya untuk sementara ini saya masih mengisi kayak untuk lebih ngajar ke vokal seperti itu. Bagi yang mau belajar sih sebenarnya silahkan buka-buka aja sih itu. Kalau ada yang mungkin ada yang paket gratis, ada yang paket kalau mungkin mau di private kayak gitu, saya juga nerima untuk teknik vokal teman-teman BNI yang punya kepandaian dalam olah vokal, suara, nyanyi kayak gitu. Dulu Mbaknya vokalis apa? Penyanyi? Ya enggak, selain itu kan saya kan seorang penyanyi juga, pencipta lagu juga, dan ya pernah duet dengan bapak angkat saya, yaitu artis legendaris Indonesia ya Kak Novi, Kak Sam mungkin kenal banget, yaitu Bapak Marwoto Kawer, mantan pemain Sri Mulat. Sampai sekarang beliau pun masih aktif di dunia dagelan tanah air, dan jobnya masih mengalir sampai hari ini. Alhamdulillah. Favorit saya itu ya Mbak Eli, artinya saya suka dengan ini ceritanya dulu kan ini gara-gara Pak Sam ini kenal Pak Marwoto waktu itu. Gitu Pak Sam. Ada jasanya Pak Sam. Gara-gara Kak Sam. Waktu itu kenalnya ini ya Kak Sam dipanggil sama apa namanya? Ada konsernya Ariel kalau nggak salah waktu ke Hong Kong waktu itu tahun 2008 ya. Ya, memang ada kejadian-kejadian di mana ada kejadian-kejadian yang tidak ya memang harus mempertemukan saya dengan beliau seperti itu. Ya, seperti saya dengan Eli kan nggak terduga ya.
Saya dengan Pak Nggak Nanang, terduganya saat di panggung Semartan saya nggak kenal Kak Novi gitu, nggak terduga banget. iya sombong bener deh, udah kayak Jackson, ya kan. Panggung Smarton nyanyi apa dulu di panggung Smarton? Dulu saya nyanyi lagu Mandarin untuk lomba Wow. pertama kali saya ikuti. Wah, nganu ya, hafal luar kepala ya, hebat. Itu dia Pak Nanang. Kalau Pak Nanang 2 minggu itu bisa melihat atau mengamati ya ke lebih dalam. Jadi nggak kulitnya aja misalkan ya. Kalau bawang kulitnya kan berlapis-lapis Pak. Iya. Tapi core-nya atau intinya dari bawang itu kan yang di dalam ya. Atau kol misalnya, kubis berlapis-lapis. Kalau kita lihat lapisan luarnya belum tentu lapisan dalamnya mungkin seperti yang kita bayangkan. Yang saya maksud ketika kita masuk ke lingkar budaya yang ada di Hong Kong, saya tahu betul bahwa teman-teman kita itu punya jiwa kedaerahan. Jiwa seni yang sangat Jiwa hebat. seni Indonesianya itu jangan dilawan Pak. Bagus-bagus banget ya. Contohnya misalkan saya juga bisa reok apa reok Ponorogo, sinden. Saya punya satu lagu juga. Iya. Iya. Jadi memang hobi yang disalurkan, kemarahan, kejengkelan, kebosanan, keboringan manusia ini kita pasti dihadapkan pada salah satu siklus hidup yang bosan amat ya hidup begini, piring pagi-pagi. Saya pun begitu gitu loh, ketemu orang itu lagi di kantor studio radio, saya di radio itu cuma 6 orang, dia aja. Coba bayangkan, kecuali saya harus ke Jakarta. Kalau Pak Nanang kan ketemu dengan anggota DPR, ketemu dengan calon PNI yang mau berangkat. Terus sekarang di Hong Kong bisa mengevaluasi dan mengamati keberadaan teman-teman kita dengan segala suka dukanya seperti Mbak Eli mengatakan tadi juga ya. Itu tambahan sedikit aja. Jadi kita mungkin coba masuk lebih dalam. Nah, kesempatannya malam ini adalah salah satu wakil budaya wati kita adalah Mbak Eli ya. Artinya keren ya. Ini nyanyi itu bukan abal-abal seperti radio nongkrong bareng, bukan abal-abal baru kemarin terus ngetop. Kalau kita perhatikan di YouTube ada 1.000, 2.000, 3.000 ngetopnya dalam 2 bulan loh mereka. Luar biasa sekarang media tantangan sosial. Nih, gimana biar ngetop kayak gitu kan Novi? Bikin konten begini langsung ngetop. Wah, radio nongkrong bareng nggak begitu, Mbak Eli nggak begitu. 20 tahun Pak, 20 tahun kita dengan idealisme. Bukan karbitan ya. Darah daging kita ada di PMI. Saya waktu itu di Hong Kong tahu betul masih ada 1.500 PMI. Bagaimana mereka saya kejar dan mereka mengejar saya untuk hanya menghibur diri. Mendengarkan lagu 3 ya. Ute, Rutsana ya. Bahkan Astaga. saya pernah itu saya mau bikin lagu yang Setelah project sama Iwan Fals. Iya kan. Satu lagi Mbak Yuni kalau nggak salah, Yuni Sarah itu lagu-lagu jadul. Jadi kita bukan ujuk-ujuk jadi bintang, Mbak Eli bukan ujuk-ujuk jadi bintang dalam setahun 2 tahun bikin konten di YouTube. Tapi ini juga sebenarnya gini juga dilihat dari satu sisi, kita juga bisa seperti itu, ya. Bahkan experience pengalaman kita bisa seperti itu. Cuman kita sudah males gitu bersaing sama yang abal-abal ujuk-ujuk tiba-tiba jadi superstar. Iya, karbitan ya. Kalau menurut bapak saya itu beliau kalau ngasih wejangan kepada saya itu, beliau kan orang Jogja. Kalau orang Jogja kan biasanya gini, jangan kemerungsung. Apa-apa itu harus step by step seperti itu. Jadi kalau orang namanya orang kemerungsung itu biasanya cepet naiknya, cepet hilangnya kayak gitu. Iya Kak Novi, beliau kalau ngasih, mungkin kadang saya suka bosen ya. Aduh Pak, ngadu saya sering kalau hati saya nggak enak, telepon sama beliau gitu kan. Ngomong Pak, aku gini. Kadang bosan kerja ini sama bosku begini gitu kan. Pasti saya telepon beliau, saya curhat ngomong.
Kadang-kadang saya dimarahin, kamu itu saya suruh pulang, ngapain sih kamu di situ lama-lama gitu kan? Kayak nggak ada pekerjaan aja kamu di tanah air. Tapi menurut aku, karena mungkin ini saya sudah suka dengan dunia saya yang di sini mungkin ya, dan belum waktunya mungkin saya untuk pulang atau kayak gitu kan. Saya masih menyukai dunia ini gitu loh. Jadi saya tetap aja bertahan walaupun kadang ngadu seperti itu. Hidup cuma sekali ya kan, kita nggak tahu kapan kita memang akan, biasanya kalau melejitnya, kalau seorang artis melejitnya cepet gitu kan, hidupnya pun cepet seperti itu. Jadi kita harus menilai menerima proses tersebut untuk selalu pelan namun pasti jalan sampai ke tujuan seperti itu. Iya betul. Iya Pak Nanang, lagu semua Pak. Selama ini ada tambahan Pak mengenai kalau teman-teman kita yang seperti Joplo Welewele itu dia di UT ya, di Universitas Terbuka dari Bank Mandiri, juga mungkin sebagai masukan ya. Saya percaya wawasan Pak Nanang tentang TKI saya cuma secuil ya untuk hal ini karena lebih tahu betul. Tapi disinilah acara ini ada untuk kita saling mengisi ya kan. Jadi saya banyak nggak tahu, saya dapat dari Mbak Eli, dari Joplo Welewele, dari Sutiasi, dari Suci, dari Panana, dan Sam, itu pun sebaliknya. Ya. Nah, perkembangan dari tahun 20 tahun yang lalu, Panana sampai saat ini, kedatangan Panana ke Hong Kong, itu yang paling signifikan apa Pak? Kalau cuman, saya pikir kalau kita katakan anak anak tomboy kemudian lesbi, itu udah jangankan di Hong Kong, tetangga saya di sini itu laki atau perempuan biasa itu. Tapi yang signifikan misalkan tadi online, nah itu signifikan karena memanfaatkan internet Pak. Ada hal lain Pak Nana, silakan Pak, atau planning ke depan. Yang paling nyata yang kita lihat kalau di HP kan udah mulai aplikasi semua online kan, ada para sahabat kita udah pinter bikin profil di aplikasi biro jodoh, kenalan kayak Tinder, Tantan. Tapi kalau yang di fisik 20 tahun lalu bahkan 10 tahun lalu sama sekarang beda. Contoh di Sugar Street sekarang itu tiap hari Sabtu Minggu ada bertonton barang dari para sahabat kita yang kreatif kirim barang dari Indonesia ke Hong Kong untuk dijual berapa puluh ton itu. Semua pengiriman barang datang dari Indonesia, dari mulai pete sampai terasi, bakso ya kan, itu full berkarung-karung itu yang pertama. Yang kedua fenomena yang Victoria itu sekarang udah ada tenda-tenda itu asik kayak orang camping dulu kan nggak ada tuh di Victoria 20 tahun lalu kan, sekarang tenda itu ada ratusan tenda. Banyak tenda biru sekarang. Gitu. Iya, iya Pak Kak Novi, kita boleh dibikin tenda di situ kalau libur sekarang. Saya kaget 7 tahun lalu ke saya tuh nggak ada. Ya corona ada, waktu corona juga saya nggak kesini kan, kita dilarang kok ada banyak tenda. Saya kira kegiatan pramuka orang Hong Kong para sahabat kita kan itu asik. keren kreatif. Itulah bagusnya pemerintah Hong Kong. Jadi mereka menyediakan kayak fasilitas untuk kita semua karena memang kita bekerja di majikan itu kan capek. Jadi untuk tempat istirahat alhamdulillah sih untuk Victoria Park itu spesial untuk Indonesian helper ya. Mereka membiarkan tempat itu dipakai untuk kita beristirahat dan mengadakan aktivitas apapun di Victoria Park itu. Banyak juga kan grup jaranan, tari-tari mereka latihannya di Victoria Park situ seperti itu. Jadi disediakan fasilitas. Itu fasilitas juga. Jadi ada di situ. Untuk anak Indonesia di kelas PB kan di Victoria Park. Kalau untuk anak Filipina di Sentral. Kalau dulu kan masih banyak pekerja migran dari Thailand itu dulu di Kalong City kan Novi. Sekarang jarang ya? Thailand jarang. Sekarang kayaknya sudah berkurang banyak banget. Sekarang saya nggak pernah melihat di mana kegiatan itu? Ada tamannya ya? Kalong City saya nggak tahu. Ada itu di sekitar itu kan ada Regal Hotel nih, Kalong City sebelah itu kan ada taman. Biasanya dulu banyak banget di situ orang pekerja migran dari Thailand dulu. Cowok atau cewek? Sekarang sudah
Iya, laki perempuan sama. Oh, iya dulu ya. Karena dulu saya pertama kali saya di Hong Kong 20 tahun lalu kan ada di Kalong City kan gitu. Jadi saya tahu di situ banyak dari Thailand, migran dari Thailand yang bekerja di sini itu di situ. Makanya kalau Indonesia di Causeway Bay kebanyakan kan, kalau sekarang sudah menyebar ke seluruh Hong Kong kan. Menyebar banget ya. Di Mefu banyak. Terakhir saya ke sana itu saya kabur ke Kowloon Park. Waduh, itu juga banyak juga. Tapi secara historis saya mau garis bawahi begini Pak Nanang. Iya, gimana? Artinya ketika saya di sana itu 150.000 TNI TKW Filipina. Kita setengah 5% lah ya dari itu 1.500, 700, 1.000. Kenapa mereka berkurang? Karena mereka demo, satu, kedua kurang agamis ya. Ini curhatan dari majikan karena kita juga melihat dari dua sisi. Kenapa majikan lebih suka orang Indonesia dibanding orang Thailand atau orang Filipina ya? Bukan rasis, bukan diskriminatif. Dalam obrolan ini kita bincang apa adanya. Jadi kita melunjak terus karena kita agamis orangnya ya. Kemudian yang protes-protes apa sih yang diprotes? Oke, LSM, lembaga swadaya masyarakat menghasut. Ayo protes ini, jangan langsung ikut. Ada nggak? Apa untungnya untuk diri kita? Apa untungnya sih dengerin nongkrong bareng? Nah, itu kita harus tanya. Anda tambah wawasan, Anda tambah pinter. Oh, tahu begini loh ternyata untuk menjadi seorang penyanyi. Begini loh kalau ada kurs atau syarat-syarat untuk investasi. Begini loh kalau buka warung. Begini loh kalau periksa kanker payudara. Semuanya ada di Radio Nongkrong Bareng. Gratis. Hanya untuk kamu. Tuh. Oke. Secara historis. Itu tadi. Yang kedua adalah masalah waktu. Selama ART, asisten rumah tangga, punya jasa. Karena kita kan nggak bisa membeli waktu. Saya bekerja, gaji saya 20.000 per bulan, Hongkong dolar. Istri saya bekerja, gajinya 11.000. Dua-duanya harus kerja, saya punya anak 2. Yang jaga anak, nah, kalau ibu ini nggak kerja, mengandalkan gaji saya nggak cukup bayar pajak. Karena kita kena tax kan, kalau pekerja resmi. Kemudian harus bayar apartemen, food. Akibatnya, itulah yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong. Memberikan fasilitas, membebaskan, melindungi, melayani TNI karena mereka butuh tax. Betul. Dan itu kita harus manfaatin. Ya, saya belak-belakan di sini. Kita harus manfaatin selama kita punya tenaga. Gitu. Karena mereka nggak bisa membeli waktu. Waktu bisa dibeli lewat kita yang memiliki skill kirim lah, masak segala macam. Oke, jam 10.34 saat ini. Selamat malam semua pendengar Radio Nongkrong Bareng. Ada Mbak Eli, ada Bos PGTKI PT Sofia International Express, International Perkasa, calon legislatif DPR. Ya, kita banyak berbincang ngalor ngidul ngetan apa tuh ngetan kesini. Tapi ngetan ngulon. Ya, silakan berinteraksi Pak. Mungkin yang bertanyakan ke Mbak Eli. Balik. Sangat menarik itu Mbak Eli vokal dan apalagi nyiptain lagu ya dengan di mentori yang dari Sri Mulat, tokoh senior. Bagus sekali, jarang ya para sahabat kita yang berkesempatan diajari. Dan mungkin saya adalah BMI satu-satunya PKW kalau dulu bilangnya ya. Yang diangkat oleh Bapak Karoto menjadi anak angkatnya, mungkin hanya saya saja. Berarti Mbak harus ada kewajiban moral nih untuk menularkan ilmunya ke para mbak-mbak yang lain di sini ya. Ya, saya selalu mengajarkan kalau mereka itu minta apa ya, maksudnya kayak kursus. Biasa solusi gimana sih Mbak gini-gini. Saya lebih ngarahin mereka ke yang lebih baik aja kayak gitu, kayak dunia entertain itu kan memang kejam ya, intinya seperti itu. Jadi kita harus waspada, mawas diri, karena banyak juga kayak entertain Indonesia yang menyalahgunakan kepandaian kita di sini. Kadang-kadang mereka hanya ingin
mendapatkan uang dengan abal-abal recording apalah seperti Oh itu loh. iya ya, kayak audisi Itu banyak fiktif banget ya. seperti itu. Kayak Kan seperti itu tuh perlu model-model itu ya. hati-hati. Jadi harus benar-benar dilihat kayak produser siapa namanya harus jelas. Terus kayak dunia recording itu memang kalau di sini saya ada uang saya bisa recording kayak gitu karena saya lagu-lagu saya sendiri intinya seperti itu kan. Jadi saya hanya intinya kayak beli musik lah dari temen kayak gitu. Banyak juga tuh banyak dulu dari kasus teman saya yang sekarang mungkin sudah meninggalkan Hong Kong dan sudah pulang juga mungkin ada yang pernah kena tipu intinya kayak ini disalurin ke apa namanya ke produser ini seperti itu. Tapi kalau namanya produser itu kalau menurut pengertian pembelajaran saya ya dari apa yang pernah saya pelajari, produser itu adalah orang yang mengeluarkan uang untuk kita, membiayai semua recording, video klip ataupun biaya promo untuk kita. Bukan produser ini maksudnya ya, bukan produser ini yang dibilang kita harus bayar ke dia dengan nominal sekian. Itu salah. Betul. Iya kan? Jadi di sini mereka harus bisa ngebedain namanya produser itu harus membiayain biaya kita, recording, video klip dan juga biaya promo semua kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang bilang jangan salah, kalau orang bilang aku adalah produser buat kamu gini-gini, kalau cuman produser ngebiayain kamu rekaman doang terus yang lain-lain enggak, itu bukan produser seperti itu kan. Jadi dunia entertain itu bermacam-macam, banyak juga entertain abal-abal seperti itu kan. Harus hati-hati banget. Iya. Keluar dari itu boleh sedikit. Eli. Sorry, Kanopi bentar. Ada pernah dia di sini nggak biasa produser kalau kita lihat film-film di sinetron gitu ya nggak? Lu mau nggak main film atau lu mau nggak nyanyi ya nggak? Harus ngelobi dulu istilahnya menemanin ya, atau diajak. Nah ini dia. Diajak selingkuh. Saya pernah nih kan kak. Itu pengalaman kamu coba. Di Jakarta nih saya ini ketemu dengan produser nih. Ini bukan produser abal-abal ya, produser beneran. Saya ditanya nih tanya Eli umurnya berapa? Dan waktu itu memang kebenaran umur saya itu 38 nih, udah 38 ya. Terus saya nanya kembali balik sama beliaunya yang jadi produser itu, kenapa mas? Kok saya harus ditanya umurnya berapa? Ya enggak, nanya aja sih gitu kan. Terus ada apa dengan ukuran umur? Misalkan aku mau recording, terus Anda menerima saya sebagai penyanyi untuk Anda orbit seperti itu kan. Kenapa harus tanya tentang umur? Saya bilang kayak gitu. Ya enggak juga sih, cuma nanya aja gitu. Dan dengar itu ada salah satu artis dari Medan ya kan. Beliau itu artis perempuan itu ternyata itu selingkuhannya si bos gitu. Terus saya lagi baru saja gitu. Oh dia nanya umur, terus dia mikirnya umur saya 28, terus saya jadi ketawa ngakak gitu kan. Enggak, umur saya 38, saya bilang gitu, bukan 28. Tapi kamu nggak kelihatan seperti itu kan. Ya kalau Anda nanya, maksudnya untuk jadiin saya seorang artis dengan tanya umur saya berapa. Waktu dulu itu kan ada ya Kak Sam, artis yang bernama Mbah Surip, almarhum Mbah Surip ya kalau nggak salah. Beliau aja jadi artis umur 70 tahun. Gendong kemana-mana. Yang itu saya gambarin seperti itu. Dia aja umurnya 70 tahun baru jadi artis. Kenapa Anda menanya saya? Umur saya 38. Ada masalah? Saya nanya kayak gitu, terus akhirnya mungkin karena dia kayak yang dibilang Kak Sam itu tadi, mikirnya harus nemanin tidur dulu, jadi nanya umurnya berapa. Kalau masih muda kan masih bisa apalah mungkin kayak gitu ya. Yang pahitnya itu umur saya udah 38 dan mungkin akhirnya saya harus tereliminasi. Lagu saya udah direcording ulang di Jakarta kan waktu itu. Akhirnya nggak jadi diterima. Saya nanya soal surat kontrak nih intinya. Saya kan nunggu banget nih surat kontrak karena aku udah recording ulang. Jadi surat kontraknya untuk perjanjian kerja kan intinya ya harus jelas kan karena saya sudah recording ulang buat dia kayak gitu. Dan saya tunggu-tunggu akhirnya nggak ada ini Kak Sam. Memang itu kayak bener banget sih kebanyakan kalau kita nggak kekeh nggak kuat bisa juga untuk melayani seperti itu. Memang itu nyata seperti itu. Jadi teman-teman di Hong Kong ini kalau melihat seorang produser yang seperti itu tuh
ya kita harus tahu ya aja lah tujuan kita apa kayak gitu kan. Ya jadi kalau terserah deh kalau Anda mau nemenin mau bubuk sama dia intinya mau ya nggak masalah sih sebenarnya tergantung artis. Saya juga produser tapi saya nggak model gitu. Iya. Produser ya? Oh, Saya kamu nggak produser model ya? yang tanya iya saya produser juga Produser apa Pak? Cuma Pernah saya itu saya di umur. Jakarta kayak gitu. Saya tuh langsung lihat bentuk aja. Bahkan saya pernah bentuknya ketemu sama si empuk Farhat nggak nih? Abbas juga gitu. Ditanya umur kamu berapa gitu. Farhat Abbas yang itu loh, Oh ya. pengacara itu Pak Nanang. Iya, sempat Oh, mbaknya mungkin kayak Nia Daniati mungkin dikira Farhat Abbas. Iya betul. Lebih bagus. Dia malah nyuruh saya ketawa lagi tuh kata Cacing Sul saya kelihatan cantik. Apa sih saya bilang gitu, lucu banget ini orang. Kadang-kadang perempuannya yang menawarkan diri. Oh gitu ya. Ya. Untuk mencari popularitas. Memang kejam sih dunia entertainment apalagi di overnight, overstay, overweight. Ayolah, ya kan, malam itu. Pak Nanang dan Mbak Eli, masuk hari bulan April ini, harapan ke depan apa di bulan April? Mbak Eli dulu ya. Waktu terus bergulir. Ladies first. bulan ini silakan ya. Pak Mbak Eli. Di bulan April ini ya aku pinginnya tuh aku tetap sehat ya kan. Ulang tahun tanggal berapa Mbak? Tanggal 25 alhamdulillah habis lebaran nantilah Kak Novi ya. Ajak saya makan di tempat yang enak Kak Sam ya. Oh siap ya. Jadi pokoknya mau gandeng Kak Sam jalan kemana gitu loh. Harus Kak Sam ya, kan? Saya jadi produser ya. Nggak, kemarin Kak Sam sudah suruh saya untuk ngelurusin gigi. Kalau Eli giginya dilurusin pasti cantik gitu. Gigi saya tuh udah lurus kan. Ya. Pak Nanang mungkin di bulan April tanggal 13 pulang, tanggal 20 Lebaran di Indonesia ya Pak Nanang ya. Siap. Jadi Pak Nanang sekarang posisi ada di Hong Kong atau? Lagi di Hong Kong nih Mbak. Oh, lagi di Hong Kong. Hong Kongnya di mana Mbak? Anda tidak mencari saya. Baru tahu kenal sekarang Pak Sam nggak ngenalin nama Kak Novi Ya nggak pernah enggak lah. ngenalin. Kak Novi, Kak Sam, beliau ini sudah kenal saya sudah lama karena dulu pernah Nggak ngenalin ke saya. Agency. Nggak nggak ngenalin ke tapi kita saya. kan sudah kenal. Oh iya. Nomor Anda masih ada di HP saya. Oh ya udah nanti di ping. Kalau besok saya mau hiking karena ada teman-teman. Oh ya, di mana? Teman aku yang kepingin ke Saikung mau ikut. Oh Saikung ya. Jam berapa Mbak? Saya jam 10 berangkat dari Ngaut Hauko. Oh nanti tak susul. Sampai di sana jam berapa? Sampai di sana. Enggak sampai jam berapa bubarnya di sana? Hiking kita naik gunung. Lah turunnya jam berapa? Sore ya? Jam 5-an paling sudah turun. Ya nanti tak cegah di bawah aja. Saya akan apa? Iya. Cegah di bawah kayak iya. Oh ini. Cegah di bawah aja. Beneran nggak berangkat. Bener nanti. Naik gunung, naik pohon, naik tebing, hujanan, ya kan. Mbak Eli, ternyata kalau untuk hiking itu satu hal penting. Bawa nasi, bawa jengkol, sampai goreng pete, ya. Bawa nggak Mbak? Kalau bawa nanti saya susul. Kalau bawa. Jadi khas Indonesia banget. Besok puasa kayaknya nggak bawa deh. Ya kan pas buka nanti pulangnya pas beduk siapa tahu ya. Beliau kan vokalis Kak Novi. Nanti di atas gunung nyanyi. Biasa saya kayak di gitu atas kadang. gunung Di atas nyanyi. gunung nyanyi kitanya. Ada Yeah. pernah dulu saya sama grupnya Ijoni Indonesia itu kenal kan sama grupnya Ina. Itu kita di atas gunung itu main jaranan Kak Novi. Masih ada videonya. Yang benar. Iya. Tapi nggak ada kudanya, maksudnya cuman joget jaranan aja. Kita kan satu grup gitu kan waktu itu. Lucu banget pokoknya asik. Kapan Mbak ada audisi lagi Mbak? Audisi lagu atau apa dengan Kak Sam, acara apa gitu? Ya nggak tahu ini Pak Sam, Kak Sam gimana? Audisi lagu para PMI, para Indonesian latih vokal. Kalau saya untuk Acara. sementara ini saya mau fokus dulu ke anak-anak. Jadi anak-anak saya sendiri. Jadi Bukan audisi anak-anak, bukan audisi di Jakarta, bukan KDI, audisi di Hong Kong. Iya, maksudnya
saya tahu biasanya saya juga ngadain lomba, cuman Mm-mm. sekarang ini saya mau fokus ke diri sendiri dulu Oh mungkin, gitu, ke murid-murid anak-anak sendiri ya. saya di Indonesia, jadi satu persatu lah, Oh jangan terus anaknya Mbak ini diangkat. di Indonesia anaknya. Iya, Hmm. anak-anak sendiri di Iya Indonesia. iya. Jadi kepingin kayak dulu lagi. Saya masih ada satu audition masih punya hutang sama teman-teman semuanya ya. Yang dulu saya pernah ngadain Indonesian lomba itu loh Kak Novi, The Best Voice Indonesian Migran. Dulu kan tinggal grand finalnya yang sempat terundur gara-gara COVID-19 itu juga kan. Terus gara-gara Coba saya lagi sakit. Mbak Eli. Iya. Coba ya Mbak, coba. Saya sih sebenarnya masih menunggu. Sudah ada pemenangnya 40 orang, mungkin semua akan jadi 5 kali 4 berarti berapa? 20 ya. Itu semua bakal jadi pemenang, cuman kita tinggal untuk mencari 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu kan, jadi juara 1, 2, 3, 4, 5. Untuk grand finalnya lah. Dan kemarin ini sempat terundur juga karena sponsor, my big sponsor kan udah pergi dari Hong Kong nih, dan saya belum tahu beliaunya kapan balik lagi ke Hong Kong. Jadi untuk ngobrol sama beliaunya, sekarang COVID-19 sudah normal kan kita di sini. Ngobrolnya sama beliau itu masih susah banget seperti itu. Jadi saya belum masih bisa lanjut. Saya pengen banget lanjut, kadang sok kepikiran kalau malam tidur itu kapan sih aku bisa ngelanjut lomba ini, biar kayak masa sih ada awal nggak ada akhir kayak gitu loh kan Novi. Pengen banget sebenarnya. Dan kayak pesertanya tuh sebenarnya masih nunggu gitu. Iya. Masih kira-kira 5-10 menit. Pak Nanang, tanggal 13 berarti kita sudah tidak ketemu lagi lewat udara maksud saya ya. 13 pulang karena di Saturday hari Sabtu bulan April ada 5 sih ya, sampai tanggal 29. Kemudian mengudara lagi di hari Rabu itu dengan Pak Haji, kemudian dengan Insya Allah ya dengan Pak Sur, KJRI dan Pak Riza. Bagaimana Pak Nanang yang ingin disampaikan di pembicaraan kita, obrolan kita lewat Radio Nongkrong Bareng kesempatan kita malam ini? Silakan Pak, harapan ke depannya atau pesan untuk teman-teman kita. Ya harapan saya semoga ke depan ada generasi-generasi seperti Mbak tadi yang ahli vokal, ahli bikin lagu. Jadi mereka bisa berkreasi dengan keahlian mereka masing-masing. Jangan sampai malah para sahabat kita, pahlawan devisa kita lomba gedein utang, gedein paspor, ada yang 40.000 Hongkong, 30.000 Hongkong kan itu, dan uangnya nggak jelas kemana. Jangan sampai malah untuk seperti yang barusan viral kejadian 20 mbak ketipu 1 cowok ganteng ya kan, 4 yang hamil, habis uang, habis badan, dan juga seperti kejadian di Taiwan juga ada kejadian kayak gitu ya kan. Jadi mari kita lomba prestasi, jangan lomba yang lain, walaupun kita tetap lomba berprestasi ya. Berprestasi, dan juga kita minta turut peran serta pemerintah di Indonesia di tiap kabupaten, kayak di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, biar coba anggaran daerah yang triliunan itu semoga ada yang berapa persen untuk dimanfaatin untuk melayani, melindungi para TKI kita, kayak ada shelter atau kos-kosan yang bisa dipakai mereka untuk istirahat ya kan, dan untuk mendanai kayak mbak-mbak yang kayak ini yang nyanyi bisa berbakat ya kan. Ini yang kita harapkan pemerintah daerah terjun langsung, karena mbak-mbak ini kan yang kirim devisa nggak cuma ratusan miliar tapi triliunan ke. Sebenarnya anggaran itu ada Pak Nanang? Pasti ada ya kita ya, pasti ada ya. Cuma kan saya nggak tahu detailnya karena saya belum duduk di pemerintahan. Jadi pasti ada dan harus bisa
dimanfaatin, jangan hanya untuk seremonial di Indonesia, tapi untuk apa? Untuk mbak-mbak yang di sini, kasihan mereka adalah para ibu rumah tangga, para calon-calon generasi muda kita lahir dari mereka, rahim mereka. Jadi harus contoh pendidikan kayak universitas terbuka atau apa, kalau perlu ada kejar paket di sini yang dibiayai oleh Pemda, nggak harus para TKI kita sisihkan dana dari uang keringat mereka sendiri. Ini yang bisa kita lakukan ya. Baik, bisa dibantu dong ya Pak Nanang. Setelah 2 minggu di Hong Kong, dari beberapa daerah yang ada kantong-kantong sahabat-sahabat kita yang sedang bekerja di Hong Kong ini bisa berdayakanlah dalam bentuk sekecil apapun ya. Itu ya, terutama untuk para sahabat kita yang TKI TKW purna itu kan, coba ada kayak sentra UKM di tiap kabupaten ya kan, yang untuk mempromosikan barang-barang mereka dari keripik pisang, kerupuk ramba ya kan. Ada macam-macam kue di tiap kabupaten. Kalau di Kendal ada sate bumbon, ada kerupuk ramba yang Presiden SBY aja datang khusus ke kecamatan itu. Berarti kan itu yang harus dimanfaatkan dan diolah. Ya kan, terus di Tulungagung ada para suami TKI kita atau TKI kita yang jadi pengrajin marmer, kerajinan marmer itu kan bisa dibawa ke luar negeri juga untuk pangsa ekspor. Dan Pemda harusnya di tiap pameran internasional pun harusnya hadir di kabupaten ya kan. Jadi ini yang jangan sampai gedung-gedung pameran, gedung-gedung UKM di tiap kabupaten itu mangkrak kosong, dibuka kalau ada pejabat dari pusat datang baru dibuka ya kan. Ini padahal kita itu punya duta-duta bangsa loh, dia itu para TKI mbak-mbak kita ini yang mereka di rumah majikan-majikan, dan majikannya nggak orang biasa, banyak yang artis, banyak yang pejabat tinggi negara ya kan, Presiden Hong Kong, Menteri Hong Kong, itu kan duta bangsa. Ada mbaknya yang masakin, sambil masak sambil menyediakan makan kan dia bisa promosi ke majikannya. Tuan, ini saya tuh dari Tulungagung, saya ada sentra industri keramik kayak untuk Gucci, untuk kayak teh poci dari keramik, ini kan bisa dipromosikan ya kan. Jadi semoga nanti kita jemput bola dari pemerintah daerah terjun ke sini, dari KJRI juga memfasilitasi. Jadi semua kerajinan dan makanan dari kerupuk tempe sampai souvenir itu bisa dikenal di Hong Kong. Dan kita punya duta bangsa yang free loh. Mereka adalah sales gratis loh. Coba bayangin kalau bayar sales ya kan. Ya kan mereka adalah sales gratis yang bisa meromosikan. Dan kalau perlu di acara pembekalan akhir TKI TKW sebelum terbang tuh di Penangker ada dihadirkan dari menteri dari dinas koperasi, dinas UKM untuk nanti mbak nanti kalian mbak kalau di majikanmu di Hong Kong, di Taiwan, ini loh kabupaten kita itu kan punya ini dikasih brosurnya lah. Ini kan bisa dibawa ke rumah-rumah majikan yang itu oleh dari Hong Kong ya Pak. Iya makanya, tapi perlu peran serta juga Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Jadi biar nggak acaranya yang monoton aja loh, yang sejak 10-20 tahun lalu monoton, acaranya cuma seminar ini, training ini, motivasi ini ya kan. Yang aja, yang soal lain aja udah berubah kok. Kayak ada tenda biru tuh di Victoria Park, masa BUMN harus hadir lebih kreatif dong gitu. Apalagi ada HP, ada marketplace, ada live Instagram, ini bisa. Oke, Kak Novi, interesting sekali ya para pendengar nongkrong bareng ya. Sangat menarik ya. Pak Nanang sudah menjelaskan ya, mungkin pemerintah harus lebih bergerak dan berinisiatif ya untuk para buruh migran kita nih, ada para migran Indonesia PMI ya. Iya, betul. Nah, baik Pak Nanang, terima kasih banyak. Sudah di penghujung acara nih Kak Novi ya nggak? Kalau nggak sampai besok pagi
sampai sahur nih kita siarannya. Sampai lebaran. Terima kasih banyak Pak Nanang, terima kasih banyak Mbak Eli Susanti sudah menyemarakan malam minggu hari pertama bulan April. Semoga bulan April ini dan seterusnya membawa berkah bagi kita, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan salam untuk semua yang ada di Indonesia nanti sepulangnya ke Indonesia, Pak Nanang ya, dan sukses dengan caleg dari mencalonkan diri jadi anggota DPR pusat. Wah, luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam. Iya, Kanovi sebetulnya tadinya kan para pendengar ya, tadinya mau ada Bupati dari Kendal, tapi berhubung beliau sibuk ya, jadi nggak bisa disambung ya. Semoga bisa ada kesempatan lagi ya bersama beliau atas koordinasi. Mungkin next time Pak Nanang ya, Bupati. Ya, para pendengar. Kita ingin tahu. Lanjut Kanovi. Baik, terima kasih banyak untuk pendengar Radio Nongkrong Bareng lewat Facebook yang sudah berpartisipasi, yang nggak sempat dengerin kan kita bisa siaran ulang di YouTube maupun di Facebook. Kapanpun itu ada waktu, ya. Dan selesai sudah Radio Nongkrong Bareng bersama Pak Nanang dari Indonesia, dari PT Sofia Perkasa, Internasional Perkasa. Mbak Eli sekian juga terima kasih. Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, cinta, ada luka di sana, ada tempat bertualang dan tempat pulang. Dan saya dan Anda yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tidak kenal lelah. Baik, izinkan kami untuk tidur depan hatimu, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Bye para pendengar, dan jangan lupa di stay tune minggu depan ya. Minggu depan bersama Pak Riza, atau saya kalau kita dapat koordinasi dengan Bapak Bupati ya nggak, kita mungkin ya nggak Pak, dengan Pak Diko ya, Pak Bupati Pak Diko, Bupatinya Kendal kan Novi ya. Semoga nanti kita info di Facebook ya kalau ada beliau ya. Oke, ini Pak Nanang mau ngomong apa lagi? Ya, semoga Pak Bupati Diko hadir, jadi warga Kendal di Hong Kong bisa menyapa beliau lewat online dan radio. Nongkrong bareng. Nah, ya, yang dari Kendal ya, semoga bisa berinteraksi dengan Pak Bupati ya. Oke, Kak Novi ya, sampai di sini saja. Dan saya mau putarkan sebuah lagu dari Mbak Eli ya. Bersama beliau duet bersama Pak Marworto ya, Pak Marworto ya. Selamat menikmati dan selamat malam, selamat istirahat. Bye. Bye. Di zaman era globalisasi, krisis moneter melanda negeri ini. Banyak para WNI pergi ke luar negeri pada daftar kerja jadi TKI. Tak
Sebenarnya Allah yang pantas dipuji, karena engkau pahlawan devisa RI. Berkecil hati, walau kerja sebagai seorang TKI. Sebenarnya Allah yang pantas dipuji, karena engkau pahlawan